Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Ramadhani dengan NIM 2024 05010130. Di sini saya akan merangkum materi kelompok 1 sampai kelompok 5. Yang pertama itu kelompok 1 dengan judul Konsep Ekonomi dan Bisnis Digital. Pada kelompok 1 ini, makalahnya membahas 3 konsep inovasi. Yang pertama itu Disrupt Innovation, Kreativitas Disruption, dan Stunning Innovation, serta pengaruhnya pada ekonomi digital. Yang pertama, Disrupt Innovation adalah inovasi yang menghadirkan model bisnis baru yang lebih murah dan efisien, sehingga mengubah pasar tradisional. Contohnya itu ride hailing dan marketplace. Inovasi ini memperluas inklusi digital, tetapi mengacau perubahan yang lambat beradaptasi. Yang kedua, creative disruption adalah proses di mana inovasi baru menggantikan model bisnis lama, seperti jatuhnya Nokia akibat gagal berinovasi. Konsep ini mempercepat regenerasi ekonomi dari persaingan. Yang ketiga, sustaining innovation adalah inovasi untuk meningkatkan produk atau layanan yang sudah ada agar tetap kompetitif. Contohnya itu Apple dan Toyota. Namun, fokus berlebihan kepada inovasi bertahap dapat membuat perusahaan abai terhadap disrupsi besar. Kesimpulannya, ketiga konsep saling melengkapi. Disrupsi mengubah pasar, kreativitas disruption mengganti model lama, dan sustaining innovation menjaga relasi. Perusahaan harus mengombinasikan ketiganya. Selanjutnya, makalah kedua tentang inovasi kewirausahaan berbasis digital. Makalah ini membahas bagaimana inovasi kewirausahaan dan transformasi digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing serta keberlanjutan usaha di era modern. Yang pertama, inovasi kewirausahaan di era digital. Inovasi tidak hanya pada produk, tetapi juga proses, modal bisnis, dan pemasaran. Teknologi seperti AI, big data, otomasi, dan platform digital membuat usaha lebih efisien, adaptif, serta mampu bertahan dalam situasi kritis. Bentuk inovasinya meliputi produk, proses, model bisnis, dan pemasaran. Yang kedua itu pendorong dan tantangan digitalisasi bisnis. Yang pertama itu pendorong perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, efisiensi biaya, dan globalisasi. Dan yang kedua tantangannya yaitu literasi bisnis rendah, infrastruktur internet terbatas, persaingan digital ketat, serta resiko keamanan siber. Solusi keduanya adalah mencakup pelatihan digital, peningkatan infrastruktur, kerjasama dengan platform digital, dan menguatkan keamanan data. Contoh kasusnya seperti UMKM Batik Pekalongan beralih ke marketplace untuk memperluas pasar, menghadapi tantangan literasi digital dan persaingan, tetapi berhasil tumbuh melalui pelatihan dan branding. Kesimpulannya adalah inovasi dan digitalisasi saling melengkapi dalam membangun usaha, kompetensi, dan keberlanjutan. Meski ada tantangan, peluang perkembangan jauh lebih besar bagi pelaku usaha yang mampu memanfaatkan teknologi dan berinovasi secara konsisten. Pembahasan selanjutnya yaitu lingkungan bisnis digital. Transformasi digital mengubah cara bisnis beroperasi, berinteraksi dengan konsumen, serta bersaing di pasar. Bisnis digital bukan hanya memindahkan aktivitas ke online, tetapi membangun ekosistem baru yang bergantungan pada teknologi, regulasi yang tepat, dan inovasi yang berkelanjutan. 1. Evolusi lingkungan bisnis digital. Perkembangan internet, AI, big data, dan IoT membuat perusahaan beralih dari model tradisional ke model digital. Bisnis kini memanfaatkan e-commerce, media sosial, aplikasi, dan layanan digital untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih personal. Globalisasi juga memungkinkan bisnis skala kecil memasuki pasar internasional. Kedua, peran teknologi. Teknologi mempermudah akses informasi, menciptakan lapangan kerja baru, mengubah model bisnis, meningkatkan efisiensi, dan membuka peluang usaha baru. Komputasi awan, AI, platform online, dan otomatisasi membantu perusahaan bekerja lebih cepat, murah, dan akurat. Ketiga, regulasi dan kebijakan. Bisnis digital membutuhkan regulasi agar transaksi tetap aman dan adil. Beberapa aturan penting di Indonesia seperti
Undang-Undang ITE mengatur transaksi elektronik dan perlindungan konsumen. Yang kedua itu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengatur perdagangan melalui sistem elektronik. Dan yang terakhir adalah Permendak Nomor 50 Tahun 2020 mengatur perizinan dan pengawasan platform digital. Regulasi ini melindungi konsumen dari penipuan, kebocoran data, dan memastikan kesesuaian produk, transparansi informasi, serta hak pengembalian barang. Pembahasan selanjutnya adalah infrastruktur bisnis digital. Adalah fondasi teknologi yang memungkinkan perusahaan beroperasi secara efektif di era digital. Infrastruktur ini meliputi jaringan internet, hosting provider, data center, cloud computing, serta media sosial yang mendukung aktivitas bisnis digital. Pertama itu infrastruktur digital preneur, merupakan fasilitas teknologi seperti internet, cloud, server, perangkap lunak yang membantu pelaku usaha digital menjalankan bisnis secara online. Infrastruktur yang kuat membuat proses pemasaran, manajemen, layanan pelanggan, dan operasional menjadi lebih efektif dan efisiensi. Yang kedua, teknologi internet. Internet menjadi tulang punggung bisnis digital karena menyediakan konektivitas cepat, mendukung kerja jarak jauh, integrasi data real time, dan penerapan teknologi modern seperti AI, IoT, dan cloud. Internet memungkinkan bisnis melayani pelanggan tanpa batas geografis. Ketiga, hosting provider adalah berfungsi sebagai tempat penyimpanan website atau aplikasi agar dapat diakses online. Bentuknya meliputi share hosting, FPF, dan cloud hosting. Hosting memastikan website tetap online 24 jam, aman, dan stabil. Yang keempat, media sosial. Media sosial menjadi sarana komunikasi, promosi, interaksi, dan pembentukan jaringan bisnis memanfaatkan untuk membangun brand, mendekatkan diri dengan pelanggan, serta meningkatkan pemasaran secara cepat dan murah. Kesimpulannya adalah infrastruktur digital seperti internet, hosting, dan media sosial merupakan pilar utama dalam perkembangan bisnis digital. Infrastruktur yang baik mendukung transformasi digital, meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan memudahkan pelaku usaha dan mengembangkan bisnis secara efektif di era modern. Makalah ini membahas tentang perkembangan pasar konsumen digital, yaitu pasar yang memungkinkan proses jual beli dilakukan melalui internet tanpa pertemuan fisik. Perkembangan teknologi, internet, dan penggunaan smartphone telah mengubah pola perilaku konsumen dari belanja tradisional menjadi belanja online yang lebih cepat, praktis, dan fleksibel. Pasar konsumen digital memiliki ciri utama seperti transparansi informasi, biaya transaksi rendah, harga yang fleksibel, jangkauan global, interaktivitas tinggi, serta proses pengiriman yang lebih cepat bahkan instan untuk produk digital. Dibandingkan pasar konvensional, pasar digital menawarkan akses 24 jam, lebih banyak pilihan produk, harga kompetitif, dan kemudahan pembayaran. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia dan dunia sangat pesat, didorong oleh teknologi, penetrasi internet, smartphone, dan peran media sosial. Konsumen kini lebih kritis, mencari informasi produk melalui review, membandingkan harga, serta lebih dipengaruhi oleh konten digital dan influencer. Dalam pembelian online, terdapat tren seperti peningkatan penggunaan marketplace, web wallet, pay later, serta banyaknya promo. Keuntungan belanja online meliputi kepraktisan, banyak pilihan, dan metode pembayaran beragam. Namun, ada pula tantangannya seperti barang tidak sesuai, risiko penipuan, keamanan data, dan masalah pengiriman. Untuk mengatur perdagangan digital, pemerintah menerapkan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE. Meskipun begitu, masih ada hambatan berupa kurangnya pengawasan, lemahnya penegakan hukum, dan tumpang tindih regulasi. Secara keseluruhan, pasar konsumen digital membawa perubahan besar dalam pola perdagangan modern. Meskipun menawarkan banyak keuntungan, konsumen dan pelaku usaha tetap perlu meningkatkan literasi digital, menjaga keamanan data, serta mematuhi regulasi agar ekosistem digital lebih aman dan berkelanjutan. Itu saja rangkuman kelompok 1 sampai kelompok 5. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.